makasih ya di siang hari ini teman-teman kembali bersama dengan kita untuk kita sama-sama ngobrol satu topik yang mungkin topik ini tidak banyak disinggung ya oleh karena ya ada satu pemahaman yang terjadi di kalangan terkhusus teman-teman di perkantoran mengatakan bahwa orang kantor nggak akan pernah sakit ya, nggak akan pernah sakit pinggang, nggak akan kena keracunan, ya, nggak akan kena masalah psikososial dan lain sebagainya, seperti teman-teman yang kerja di lapangan atau di lapangan di area sangat terpencil. Ya, ini yang sering kali muncul pemikirannya. Padahal yang harus kita mengerti di sini bahwa dimanapun kita berada, baik kita di perkantoran, baik kita di lapangan kerja kita, baik di unit kerja kita akan bisa terkena risiko. Nah, di topik siang hari ini dengan tajuk manajemen risiko bahaya kesehatan di perkantoran, mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 jam ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman tentang, oh ternyata bisa loh kita orang kantor terkena sakit penyakit, ya, dimana seperti yang disinggung tadi, setiap kegiatan bisnis apapun akan bisa menimbulkan risiko kesehatan. Dan potensi risiko kesehatan memang berbeda. Berbeda dalam arti, ya kalau di lapangan akan lebih fokus kepada bahaya kesehatan tertentu. Di perkantoran, bahaya kesehatan tertentu. Berbeda, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, pasti ada. Dan risiko ini bisa berupa atau menjadi penyakit. Baik penyakit yang bisa disembuhkan, atau yang nggak bisa disembuhkan sama sekali. Bagaimana kita bisa tahu kalau di tempat kita, di kantor kita itu kita bisa kena penyakit? Maka penting sekali melakukan yang namanya manajemen risiko. Yang selama ini di tempat teman-teman dengan berbagai istilah yang dipakai di tempatnya teman-teman, entah itu namanya HIRA, atau HIRA RC, HIRA DC, risk register, yang selama ini dipakai berfokus hanya kepada aspek keselamatan saja. Ya, padahal di tempat kerja kita itu juga bisa berdampak kepada aspek kesehatan. Ya, nah itu sebab makanya kita perlu untuk mencari kemungkinan kita bisa terkena penyakit. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya itu sebenarnya sudah cukup banyak, teman-teman. Ya, terkhusus untuk perkantoran ya. Untuk perkantoran tuh di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 tentang higiene dalam perniagaan dan kantor, lalu juga tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengenai peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang tentang bangunan gedung, ya. Dan juga yang terpenting adalah kiblat kita selama ini. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di mana di dalam peraturan pemerintah ini sudah disebut bahwa sistem manajemen K3 dilakukan di perusahaan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan ini kan tidak hanya terkubikel atau terkotak hanya kepada lapangan saja. Perkantoran juga iya. Nah, itu sebab makanya kenapa penting sekali kita melakukan manajemen risiko bahaya kesehatan di tempat kerja kita, terkhusus di gedung perkantoran kita, baik gedung yang kita miliki sendiri atau kita nyewa. Nah, kalau kita nyewa, kalau buat teman-teman di sini yang bekerja di perusahaan yang memang bergerak di bidang pengelola gedung perkantoran, Anda wajib untuk melakukan manajemen risiko tersebut. Tapi kan gedung ini kan disewa oleh berbagai macam tenan. Itu betul. Tenan punya tanggung jawab secara pribadi, korporat mereka untuk melakukan manajemen risiko bahaya kesehatan. Tapi tetap pengelola gedung juga punya peranan penting untuk memberikan kegiatan tersebut. Begitu. Nah, dasar hukum lain yang juga tertuang adalah dari Menteri Tenaga Kerja yang juga sangat cukup banyak, ya, yang mungkin saya tidak perlu singgung
lebih banyak lagi, terkhusus di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Ini pun juga masuk ke dalam aspek perkantoran, ya. Dan yang lebih cukup unik adalah ketika Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan yang membuat nih, ya, teman-teman di perkantoran tuh jadi kelimpungan. Ya, sempat saya pernah mendengar pada saat saya gabung di pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sukabumi, itu sempat cukup riuh tentang kita harus ada melakukan audit K3 perkantoran. Apa lagi tuh? Saya bilang, ada istilah baru lagi yang muncul, yang ternyata yang dimaksud di sini, audit K3 perkantoran itu adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran. Nah, jadi gara-gara Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan ini, jadinya perkantoran juga ikut-ikutan. Padahal semenjak sudah ada undang-undang yang ditetapkan, termasuk di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, ditambah lagi dengan peraturan teknis dari Menteri Tenaga Kerja, maka perkantoran ini tidak terpisahkan dari tempat kerja dalam hal penerapan sistem manajemen K3. Begitu. Ya. Tapi terlepas dari apapun itu, perlu buat saya ya teman-teman ya, terlepas dari peraturan perundangan, kita kembali kepada esensinya bahwa setiap kegiatan bisnis, termasuk kegiatan bisnis perkantoran, memiliki risiko kesehatan yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Ya. Dan memang kenapa ini penting? Karena di dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 100 ini disebut pemberi kerja wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu di dalam peraturan turunannya lagi, di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pasal 14 disebutkan pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Nah, pemantauan dan evaluasi kinerja ini bisa melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit. Nah, lebih mendalam lagi, yang sudah tertuang sebenarnya di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1982 dan diperkuat lagi oleh Dirjen Binwas K3 di Surat Keputusan Nomor 22 Tahun 2008, Pasal 2 disebutkan di sini, yaitu tugas pokok pelayanan kesehatan kerja meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja melalui penilaian terhadap faktor risiko kesehatan, sama dengan manajemen risiko bahaya kesehatan, atau dalam tajuk kita sekarang ini yang kita kenal adalah health risk assessment. Jadi health risk assessment itu memang sudah diwajibkan. Ya, itu menjadi tugas pokok perusahaan melalui kepanjangan tangan dari pelayanan kesehatan kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pelayanan kesehatan kerja di sini tidak merujuk secara absolut kepada adanya klinik perusahaan, bukan begitu. Yang dimaksud di dalam peraturan perundangan adalah pelayanan kesehatan kerja adalah program yang dilakukan oleh perusahaan, yang dipimpin dan dikawal oleh dokter perusahaan Anda untuk memberikan perlindungan kesehatan. Salah satu programnya adalah health risk assessment. Ya, oke. Kita peraturan perundangan kita cukup sampai di situ dulu. Tapi yang terpenting di sini adalah bahwa memang regulasi mendukung pentingnya kita melakukan health risk assessment di perkantoran. Kenapa begitu? Karena di perkantoran setiap karyawan akan bisa terkena penyakit, ya, yang disebut dengan penyakit akibat kerja. Secara definisi, menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul oleh karena pekerjaan atau karena pajanan lingkungan kerjanya. Yang dimana, mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa penyebab penyakit akibat kerja itu terjadi dari 5 kelompok bahaya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikososial. Ini semua ada di perkantoran. Pada dasarnya, ya, fisik ada, jelas.
Ya, ada radiasi optik ya yang tadi disampaikan oleh Pak Arief ya, dalam hal safety induction kita bekerja depan layar komputer, layar laptop itu pun kita sudah terpajan terhadap radiasi optik ataupun juga terpajan terhadap pencahayaan ataupun terpajan oleh debu di dalam gedung perkantoran ya, itu otomatis. Kebisingan tergantung kebisingannya dari benda mati atau benda hidup begitu ya. Kalau benda hidup ya teman-teman bisa tebak sendiri lah ya, kira-kira benda hidupnya apa gitu yang bisa menimbulkan kebisingan dan akhirnya menimbulkan tuli begitu ya. Bahaya kimia seringkali teman-teman di perkantoran berpikir bahwa kita nggak mungkin terpajan bahan kimia. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sabun yang Anda pakai, apakah pengharum ruangan yang dipakai, ataupun toner printer yang Anda pakai, atau toner dari mesin fotokopi, ataupun juga pembersih lantai, pembersih kaca yang digunakan oleh office boy atau office girl di gedung perkantoran, apakah itu bukan bahan kimia? Ya, artinya apa? Kita tidak bisa lepas dari pajanan bahan kimia. Ini yang harus dipahami. Bahaya biologi tidak usah ditanya. Seberapa banyak teman-teman yang silih berganti cuti sakit oleh karena kena batuk pilek. Ya, oleh karena bakteri, oleh karena virus, oleh karena jamur. Begitu. Ya, yang dimana mereka silih berganti oleh karena mereka saling menularkan di dalam gedung perkantoran. Lain kalau teman-teman lapangan. Kalau teman-teman lapangan mereka batuk pilek sudah tersapu bersih oleh udara pegunungan atau udara pantai atau udara laut. Begitu. Gedung kantor udaranya itu-itu saja. Ketika udara sudah tercemar oleh faktor biologi, ya sudah akan banyak yang jatuh bangun karena sakit. Ya, ergonomi tidak usah ditanya. Kita bekerja dengan meja, dengan kursi, dan juga ada kegiatan-kegiatan kerja lainnya yang melibatkan interaksi kita, tubuh kita, dengan alat pekerjaan kita. Pastinya ada dampak terhadap kesehatan sistem alat gerak tubuh kita. Ya, sistem otot, sistem tulang, dan sistem persarafan. Dan yang terakhir psikososial. Psikososial jangan ditanya. Ya, baik dari konteks pekerjaan dan konten pekerjaan akan dapat menyebabkan gangguan psikososial bagi para karyawan. Pertanyaan retorisnya adalah, berapa banyak sih karyawan yang pada mangkir kerja atau dia absen? Ya, absen udah datang duluan, absen dia setengah 8 pagi, cuman dia baru masuk ke kantor jam 9 pagi. Ada prokrastinasi, ada penundaan, ataupun juga ada sikap negativisme, ataupun juga tiba-tiba dia hilang, ya, hilang di tengah jalan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia bosan, dia melakukan penyaluran energi negatifnya dengan hal-hal yang dipandang baik buat dia. Jadi jangan kaget kalau di tangga darurat tuh lebih banyak puntung rokoknya. Begitu. Ya di tangga darurat. Itu sering. Saya kalau di gedung, dulu saya kerja di perusahaan pertambangan ataupun di perusahaan perminyakan, kalau sering suka lewat tangga darurat karena mau pengen hidup sehat gitu ya, pasti bau tembakonya kencang banget di situ. Ya. Jadi jangan mengira bahwa karyawan perkantoran tidak akan terkena penyakit. Ya, apa buktinya? Ini yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. Pertama, siapa di sini di antara teman-teman yang matanya seperti yang digambar ini? Bola matanya merah, matanya melotot. Ya, apalagi di depan layar komputer, layar laptop. Dipantengin sama supervisornya. Kenapa? Deadline, dibilang gitu ya. Pantengin tuh 16 jam tuh depan layar komputer. Akhirnya matanya buruk, kepalanya sakit, penglihatannya ganda, gitu. Masih mending kalau ngeliat uang ganda sih nggak apa-apa, tapi ngeliat supervisornya ganda kan double kill, begitu, ya. Ataupun mata merah, atau sakit leher, sakit punggung. Hal ini disebabkan oleh karena penggunaan komputer yang berlebihan, yang menimbulkan gejala sakit kepada mata maupun juga sistem tubuh yang lain. Penyakitnya namanya computer vision syndrome.
Ya, silakan ya untuk teman-teman mengakses diri sendiri. Yang berikut, penyakit karena pajanan radiasi optik oleh karena radiasi ultraviolet atau inframerah, atau yang terkhusus di sini adalah gelombang mikro. Ya, gelombang mikro di kantor pasti kita banyak menggunakan WiFi. Sudah sangat jarang saya melihat perkantoran itu menggunakan Ethernet cable. Agak jarang, bukan berarti tidak ada ya, agak jarang. Lebih sering menggunakan WiFi spot, ya free WiFi. Terus ada yang digembok supaya nggak ada yang mengakses gitu. Nah, pajanan dari gelombang mikro tersebut akan bisa menimbulkan perubahan pada tubuh. Ya, mulai dari kelelahan sampai ada yang kita sebut namanya gangguan neurovaskular. Ada gangguan pembuluh saraf yang mempengaruhi pembuluh darah. Ya. Nah, ini pun lebih intens di perkantoran dibanding di lapangan. Begitu. Ya. Yang berikut adalah yang tadi saya singgung. Berapa banyak yang pada jatuh sakit, ya, iritasi mata, iritasi hidung, ya, sakit kepala, iritasi saluran pernapasan, batuk-batuk, bersin-bersin, ruang kulit. Dan itu hanya timbul ketika mereka masuk kantor. Jadi di rumah sehat, masuk kantor sakit, pulang dari kantor sehat lagi. Ini yang kita kenal dengan nama building related illness. Kumpulan penyakit yang timbul oleh kualitas udara ruangan yang tercemar oleh bahan kimia yang masuk dalam kelompok namanya volatile organic compound. Volatile organic compound adalah kelompokan bahan kimia yang mudah menguap pada suhu ruangan. Ya, banyak. Pembersih lantai itu mudah menguap. Bensin mudah menguap di suhu ruangan. Freon mudah menguap di suhu ruangan. Sehingga ketika sistem HVAC ya itu tidak dipelihara dengan baik, kualitas udara bisa terganggu. Akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya yang timbul. Yang seringkali dibilang, oh kamu lemah. Bukan masalah lemah. Kita keracunan dalam gedung perkantoran. Ya. Yang berikut, hipertensi. Hipertensi seringkali disalahkan oleh karena, oh ini karena memang penuaan. Belum tentu juga. Ya, hipertensi bisa timbul oleh karena pajanan bahan kimia yang kita bisa dapatkan di perkantoran. Salah satu bahan kimia yang umum dijumpai di perkantoran adalah BPA atau bisphenol A. Hipertensi, lalu juga penyakit jantung koroner, ya itu juga disebabkan oleh bisphenol A, bisa juga disebabkan oleh karena pestisida, ya berapa banyak mungkin di gedung perkantoran kita melakukan pembasmian hama dengan menggunakan pestisida yang ada kandungan organofosfat, ini pun juga bisa menimbulkan penyakit pada tubuh kita, termasuk penyakit jantung koroner, ya. Dan juga asma. Ya, yang tadinya nggak pernah kena asma, pas kerja di kantor, asmanya makin menggila. Itu umum sekali terjadi situasi kondisi tersebut. Ya, oleh karena apa? Oleh karena banyak pajanan partikulat kimiawi. Ya, ini yang perlu dicari tahu nanti. Partikulat kimiawi apa yang bisa menimbulkan serangan asma? Ya, diabetes. Kembali lagi, diabetes yang sering kali disalahkan adalah, oh memang karena dia gendut, oh karena dia memakan nasi padang, ya di rumah makan sederhana, oh karena dia sering banget makan McDonald's, begitu. Tapi bagaimana dengan karyawan yang muda, slim, berotot, bulky, ya tidak ada riwayat penyakit keluarga terkait tentang diabetes, hidup sehat, bahkan dikatakan dia lebih senang makan rumput daripada makan daging, gitu. Tapi dia diabetes. Sangat dimungkinkan dia terpajan bahan kimia di perkantoran. Bisa dari pestisida organoklorid, bisa juga dari BPA. Ya, ini yang juga BPA ini banyak kita temukan. Produk plastik yang dipakai di gedung perkantoran itu mengandung BPA.
ketika plastik itu tidak dipelihara dengan baik, terjadi peluruhan. Peluruhan masuk ke dalam air. Air yang tercemar itu tanpa sengaja dikonsumsi. Itu yang terjadi. Kasus diabetes yang kita kenal dengan nama diabetes tipe 3 itu mulai meningkat lebih banyak seiring dengan perkembangan penemuan bahan-bahan kimia baru ataupun produk-produk baru. Salah satunya tumbler. Bukan berarti saya melarang teman-teman pakai tumbler ya, enggak. Yang saya maksud di sini adalah bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang terkena hipertensi atau diabetes itu bisa disebabkan oleh karena pajanan bahan kimia yang ada di perkantoran. Ya, pesan itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Berikut penyakit ginjal kronis, biasanya karena logam berat. Ya, terkhusus kalau gedung perkantorannya sangat tua sekali. Ya, saya nggak sebut nama gedung perkantorannya ya, di Jakarta tuh kebanyakan sudah tua semua. Ya, sehingga sistem pipanya pun juga sudah tua. Sehingga pasti sudah ada terjadi korosi. Korosi dari logam timah atau logam nikel atau logam tembaga, terus mencemari air kambing tersebut atau air pump dan tanpa sengaja terkonsumsi. Akhirnya bisa saja kita terkena penyakit ginjal kronis. Ya. Lalu ruam kulit itu umum dijumpai juga, yang tadi disinggung ada ruam kulit kemerahan oleh karena kontak dengan bahan-bahan tertentu di tempat kerja, kontak dengan sabun, atau dengan cairan pemutih, atau dengan pestisida, atau dengan parfum, atau juga bahan kosmetik, ya, itu bisa terjadi. Dan yang berikut adalah penyakit karena pajanan ergonomi. Ya, mungkin teman-teman mengenal ada beberapa diagnosa penyakit yang tersebut di sini, yang umum, ya, skoliosis, tension neck syndrome, ya, herniated nucleus pulposus atau dibilang saraf kejepit, ya, sciatica, terus juga carpal tunnel syndrome, dan seterusnya dan sebagainya. Ini semua adalah penyakit yang bisa ditimbulkan oleh karena bahaya ergonomi di perkantoran. Ya. Dan juga gangguan psikososial, ya, chronic fatigue syndrome, bore out syndrome, sindrom kebosanan, udah rendah sekali tuh untuk untuk mau kerja, sudah nggak punya tujuan kerja, terus nggak punya ketertarikan, kerja monoton saja, terus juga nanti ya yang tadi saya sempat singgung akan suka lari. Nah, masuknya jam 9, absennya setengah 8, masuknya jam 9. Terus makan siang kan jam 12, dia udah keluar dari jam 11. Terus balik lagi ke kantor tuh jam 3. Begitu. Apakah kita mau bilang dia korupsi waktu? Iya. Tapi kita perlu mencari tahu akar sebab kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin saja sudah mengalami yang namanya burnout syndrome. Udah bosan, sudah apatis. Begitu. Yang lebih celaka lagi adalah kalau dia sudah mengalami burnout. Ya, sudah benar-benar pelupa, terus sudah pembawaannya, ya sudahlah kalau mati aja lah kayak gitu. Bahkan benar-benar dia bisa menghilang sama sekali dari tempat kerja oleh karena dia tidak mau bangun dari tempat tidur. Itu sudah cukup berat. Nah, dari sekian banyak ini teman-teman, ya, sorry, mohon maaf. Ya, dari sekian banyak ini, teman-teman, maka penting sekali untuk kita mendeteksi dini risiko penyakit tersebut. Itu hanya baru sekelumit dari sekian banyak penyakit yang akan bisa timbul di tempat perkantoran kita. Makanya penting sekali kita melakukan yang namanya health risk assessment tersebut. Ya, di mana kegiatan health risk assessment ini harus dilakukan secara tim. Harus dilakukan secara tim. Tidak bisa tidak. Ya, supaya apa? Supaya informasi yang dikumpulkan lebih banyak, sudut pandangnya lebih beragam, dan juga nanti solusi yang akan ditentukan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak. Nah, siapa nih
orang-orang yang masuk ke dalam tim health risk assessment. Yang jelas leadernya memang dokter perusahaan atau dikenal dengan nama dokter kesehatan kerja. Dan dia tidak bergerak sendiri. Dia harus didukung oleh personil-personil yang tercantum ini. Para medis kesehatan kerja, industrial hygienist, industrial psychologist, ya, pest control spesialis juga kita butuhkan, dan juga teman-teman ahli K3. Kenapa? Teman-teman ahli K3 sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada tim mengenai proses kerja yang berjalan di perkantoran seperti apa. Sehingga kita nanti bisa melakukan yang namanya identifikasi. Nah, yang harus dipahami teman-teman dalam hal berbicara health risk assessment itu ada tingkatannya. Mulai dari level 1 sampai level 3. Sebagian besar perusahaan baru masuk ke level 1. Baru melakukan health risk assessment yang baseline. Belum melakukan sampai ke level 3. Kenapa begitu? Oleh karena ketika ingin masuk ke level 3 yang namanya quantitative health risk assessment, kita harus melakukan exposure assessment. Exposure assessment dilakukan oleh teman-teman industrial hygienist. Kita mengukur. Ya, kita mengukur pajanan kimia, kita mengukur pajanan fisik, kita mengukur pajanan biologi. Diukur sesuai dengan kaidah yang ditetapkan, baik dari ISO ataupun dari SNI. Ya, jadi jangan mengira bahwa ketika di kantor kita sudah melakukan health risk assessment, oh kita udah selesai. No. Health risk assessment yang Anda lakukan selama ini sangat mungkin ya baru masuk di level 1. Sedikit yang masuk level 2. Ya. Level 2 disebut dengan similar exposure group health risk assessment. Masih sedikit. Ya, belum nyampe ke level 3. Ya. Itulah sebab health risk assessment itu tidak bisa dikerjakan secara dalam artian tuh oke, sekali jadi. Enggak. Ini berproses. Kita sudah punya baseline. Dari baseline kita lakukan pengelompokan kelompok pekerja yang berisiko di level 2, dan setelah itu baru kita masuk kepada pengukuran yang detail. Itu masuk ke level 3. Jadi ini akan berproses. Dan dokumennya akan hidup. Kenapa? Health risk assessment itu selalu dilakukan bila ada perubahan. Ya, perubahan apapun di perkantoran kita. Perubahan desain kantor, perubahan alur kerja, perubahan organisasi, perubahan material yang ada di perkantoran, dan lain sebagainya. Secara prinsip, health risk assessment itu dilakukan melalui 3 tahap. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan nanti penetapan pengendaliannya. Ya. Untuk identifikasi risiko, identifikasi bahaya, itu dilakukan dengan kita mengenal area kerja, mengenal sistem kerjanya, dan kita inventarisasi data sekunder, beserta kita melakukan observasi lapangan untuk melihat ada tidak yang tertulis melalui peta area kerja dari JSA, dari SOP, dari instruksi kerja, dan juga data-data sekunder memang ada atau tidak. Ya. Setelah identifikasi bahaya, kita masuk ke risk assessment. Kita menentukan tingkat risikonya. Apakah ini masuk ke dalam risiko tinggi atau risiko rendah untuk menimbulkan penyakit. Ya, dan kita menggunakan matriksnya adalah matriks 5x5, itu yang disarankan. Di mana untuk matriks health risk assessment, baik yang level 1, level 2, dan level 3, itu berbeda deskripsinya. Ya, berbedanya dari mana? Berbedanya dari exposure rating. Exposure rating untuk yang kualitatif, kita hanya melihat kepada secara kasar nih, frekuensi dan durasi pajanan. Kalau sudah bicara kuantitatif, maka kita tidak berbicara kepada durasi, tapi kita bicara konsentrasi pajanan. Yaitu apakah konsentrasinya di bawah nilai ambang batas atau sebaliknya di atas nilai ambang batas. Yang ini harus diukur.
diukur oleh teman-teman dari industrial hygienist. Itulah sebab health risk assessment tidak akan bisa terpisahkan dengan program dari industrial hygiene. Ya, yang nanti ketika sudah dilakukan penilaian risiko, kita bisa melakukan pertimbangan, ya baik itu yang risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Ya, risiko sedang yang disebut dengan tolerable itu artinya oke, kita tidak prioritaskan dulu untuk kita kendalikan, tetapi tetap kita pantau supaya jangan sampai dia lepas kendali. Dan kembali, ketika kita sudah menemukan risiko-risiko mana saja yang masuk dalam kategori risiko tinggi, kita membuat program pengendalian sesuai dengan hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi sampai penggunaan alat pelindung diri. Nah, di dalam health risk assessment, teman-teman, itu tidak bisa dilepaskan dari dua program, medical check up, di mana medical check up ini, pemeriksaan kesehatan ini diperuntukkan untuk mendeteksi dini ada tidaknya penyakit yang diderita oleh karyawan, walaupun dia belum bergejala. Makanya kenapa medical check up ini masuk di dalam bagian dari health assessment sebagai data sekunder. Ya, baik dia nanti dinyatakan sakit atau sehat, kalaupun dinyatakan sakit, kita bisa fokus nanti kepada kelompok karyawan yang memang praduga sakit oleh karena pajanan yang serupa. Dan program yang kedua adalah kepada industrial hygiene itu sendiri, dengan konsep tadi bahwa karyawan bisa sakit oleh karena pajanan lingkungan kerja. Itu definisi dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Sehingga penting sekali untuk kita mengukur dosis konsentrasi dari sumber bahaya tersebut dan mengukur konsentrasi pajanan, berapa banyak yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga kehadiran dari industrial hygienist menjadi sangat penting juga di dalam health assessment. Penting, tidak mungkin ya kita bisa mengatakan bahwa seseorang memiliki risiko penyakit spesifik oleh karena pajanan lingkungan kerjanya kalau tidak ada pengukuran. Nah, jadi yang ingin disampaikan di sini teman-teman di siang hari ini bahwa area perkantoran tetap merupakan area yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena pajanan dari 5 kelompok bahaya tadi, fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Dan untuk kita mencegah agar para karyawan di kantor kita tidak jatuh sakit oleh karena pajanan dari tempat kerja, penting untuk melakukan health risk. Health risk assessment dilakukan secara tim dengan komposisi personilnya, ditambah harus juga didukung dengan dua program tadi, yaitu medical check up dan juga melakukan industrial hygiene monitoring. Dengan itu, kita akan bisa nih mendapatkan risiko penyakit yang akan mendera karyawan kita di kantor, dan kita bisa membuat program pengendalian yang tepat sasaran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada teman-teman di siang hari ini akan memberikan pencerahan bagi teman-teman dan bisa untuk dibawa pesannya ke tempat kerja Anda setelah libur Lebaran, ya, untuk bisa dilakukan perbaikan dan juga peningkatan demi memberikan perlindungan kesehatan kepada para karyawan, terkhusus karyawan yang bekerja di perkantoran. Oke, itu bisa saya bagikan dan saya kembalikan layar dan waktu kepada Mas Arif. Yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Wendri, silahkan bisa dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Dan nanti kita akan sama-sama untuk jawab dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab ya, kami akan memberikan informasi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu semuanya, terutama untuk absensi ya. Nah, untuk absensi ini akan saya informasikan.
bisa dituliskan terlebih dahulu pertanyaannya Bapak Ibu di kolom Q&A. Oke, untuk mendapatkan sertifikat tentunya Bapak Ibu perlu nih upgrade, perlu dicek dulu nih aplikasinya, apakah sudah platinum atau masih silver. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah eh, lama menggunakan aplikasi Mika, maka biasanya setelah 3 bulan akan kembali ke silver. Nah, silakan Bapak Ibu bisa di-upgrade lagi menjadi platinum supaya bisa mendapatkan sertifikatnya seperti itu ya. Dan nanti ada fitur modul dan juga regulasi yang nanti Bapak Ibu bisa akses seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan saya upgrade platinumnya nanti nih bulan depan, apakah sertifikat sebelum-sebelumnya yang saya sudah isi absensinya, yang sudah saya ikuti webinarnya itu akan terbit? Jawabannya bisa terbit. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau upgrade-nya baru bulan depan, tidak perlu khawatir, maka sertifikat sebelumnya tetap bisa akan terbit. Nanti bisa diinformasikan saja ke tim Media Tama atau ke saya juga boleh untuk bisa dibantu penerbitan sertifikat yang sebelumnya seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya yang ketinggalan untuk mengikuti webinar setiap Sabtu, nah di channel YouTube-nya Kak Cik Deni nanti kita akan upload juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk tonton ya materi webinar sebelum-sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ketinggalan seperti itu. Hanya saja bedanya kalau di YouTube Bapak Ibu tidak dapat sertifikat ya, seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki SKP dan lisensi Kemenaker RI ya seperti level ahli, ya ahli K3 listrik, ahli K3 umum, konstruksi ya, kemudian ahli K3 Muda Lingkungan Kerja sampai dengan ahli K3 Kebakaran, kami bisa bantu perpanjangannya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk biayanya early bird itu adalah biaya bayar di awal ya, kalau promo ini bayarnya di akhir setelah lisensi dan SKP-nya selesai. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya memiliki lisensi ya di luar dari yang ahli ya level ahli ya seperti petugas, level petugas, teknisi ya dan juga CEO alat berat, kami juga bisa bantu untuk proses perpanjangannya. Untuk harganya lebih terjangkau lagi Bapak Ibu, hanya di 1,1 saja untuk pembayaran early bird atau pembayaran di awal seperti itu. Dan jangan sampai masa aktifnya atau masa expire-nya sudah expire lebih dari 1 tahun sejak kadaluarsanya habis. Karena kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka perlu ikut refreshment ulang dan harganya lumayan bisa 2 kali lipatnya ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa langsung mengikuti ahli K3 umum Kemenaker RI dan ini minimal pendidikannya D3. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya secara online training. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin ambil yang level BNSP ya, ahli K3 BNSP, bisa juga nih ambil di media lama. Kita lagi ada promo subsidi. Jadi dari harga 2,5 juta cukup 950.000 saja. Dan metode pembelajarannya secara mandiri melalui video yang sudah kami siapkan. Jadi nanti Bapak Ibu cukup tonton videonya, kemudian ada tugas yang perlu dikerjakan, lalu nanti di hari terakhir Bapak Ibu tinggal uji kompetensi secara online Zoom seperti itu. Ataupun bagi Bapak Ibu yang tadi sudah ambil ahli K3 umum, bisa juga langsung ambil uji kompetensinya ya untuk bisa mendapatkan sertifikat yang ahli K3 BNSP seperti itu. Nah, kalau yang ahli K3 tadi levelnya D3, persyaratannya adalah D3 minimal ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang pendidikannya SMA atau SMK, bisa ambil yang level petugas dan juga operator. Beda ya, kalau petugas itu sudah berpengalaman minimal 2 tahun. Kalau misalkan yang operator itu tidak ada pengalaman, itu bisa ambil yang level operator. Seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki atau mengambil sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI, bisa lanjut lagi ke auditor SMK 3. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikuti pelatihannya secara online training ya. Kemudian kami juga ada ahli K3 Muda Lingkungan Kerja bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti pelatihan ahli K3 Linker. Nah, ini kami laksanakan secara blended training ya Bapak Ibu semuanya. Dan sertifikatnya nanti Hygiene Industri Muda atau HIMU dari BNSP, SKP dan lisensinya dari Kemenaker RI. Kemudian di sektor kelistrikan kita juga ada teknisi K3 listrik. Nanti Bapak Ibu bisa
ambil yang level teknisi ini dengan pendidikan minimal SMK kejuruan teknik ya. Dan nanti kita akan laksanakan secara blended training juga. Tapi kalau Bapak Ibu pendidikannya D3, Bapak Ibu bisa ambil yang ahli K3 listrik. Dan ini kita laksanakan secara offline ya kalau untuk yang ahli K3 listrik. Kemudian untuk ahli muda K3 konstruksi ya kita juga ada Bapak Ibu. Untuk yang konstruksi ini Bapak Ibu bisa ambil secara online ya dan minimal pendidikannya adalah SMA sudah bisa ikut sertifikasi. Kemudian buat bapak-bapak nih yang mengawasi perancah, itu bisa ambil sertifikasi supervisor perancah. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancah, ambilnya yang teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara blended training ya. Kemudian petugas peran kebakaran kelas D. Nah, kalau Bapak Ibu tergabung di dalam eh, tanggap darurat di perusahaannya bisa ambil petugas peran kebakaran kelas D, kita laksanakan secara blended training, artinya nanti praktiknya secara offline ya di Tangerang Alam Sutra Tangerang di lokasinya praktiknya Mediatama. Kemudian P3K kita juga ada nih Bapak Ibu semuanya, dan P3K ini kita laksanakan secara offline training ya atau tatap muka. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bekerja di ketinggian bisa ikut TKBT tingkat 2 ya bagi Bapak Ibu yang area kerjanya masih menggunakan platform perancah, nah itu ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan menggunakan akses tali, ambil yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training juga Bapak Ibu. Kemudian kalau di perusahaannya memiliki forklift, nah pastikan Bapak Ibu semuanya memiliki nih operatornya memiliki SIO ya. Dan SIO ini Bapak Ibu bisa ambil di Mediatama ya untuk sertifikasinya nanti praktek langsung juga di Mediatama ya. Untuk forkliftnya sudah kami siapkan dan nanti tinggal praktek saja. Dan transmisi forkliftnya adalah otomatis ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil sertifikasi K3 Rumah Sakit Kemenaker RI, kami juga ada secara online training. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin ambilnya BNSP, kita ada paramedis K3 Muda. Oke. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bekerja di ruang terbatas atau saat ini memerlukan sertifikasi ruang terbatas, Mediatama juga ada nih teknisi K3 ruang terbatas. Dan ini kita lakukan secara blended training juga Bapak Ibu. Kemudian di sektor migas, kita ada operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Bagi Bapak Ibu yang ingin ambil, bisa mengambil sertifikasi BNSP, dan ini kita laksanakan full online training. Minimal pendidikannya untuk yang operasi K3 migas, SMA atau SMK, sedangkan yang pengawas minimal D3. Nah, ini juga penting kalau Bapak Ibu semuanya saat ini sudah menjadi seorang HSE ya. Nah, penting juga kita memiliki pengetahuan atau ilmu terkait dengan investigasi insiden. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bingung untuk menginvestigasinya gitu ya sampai ke akar-akarnya. Nah, Bapak Ibu bisa dibekali ya dengan cara memiliki pengetahuan dan tersertifikasi terkait dengan investigasi insiden ya. Dan ini pendidikannya minimal SMA sudah bisa ikut secara online training. Ini adalah ATK yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu online nanti akan kita kirim. Kalau offline kita akan berikan langsung ya pada saat pelatihan. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ketinggalan webinar sebelumnya, tadi kan di awal bisa tonton di YouTube ya. Tapi kalau di YouTube kan Bapak Ibu tidak bisa mendapat sertifikat nih. Kalau Bapak Ibu ingin dapat sertifikat, Bapak Ibu bisa langsung meluncur ke website e-course-nya Mediatama, yaitu midlea.co.id. Nah, di sini akan ada banyak sekali video-video materi terkait dengan bidang K3, khususnya untuk webinar sebelumnya Bapak Ibu juga bisa akses. Hanya saja ini berbayar, minimal 75.000 sudah bisa mendapatkan sertifikat, kemudian juga materi atau modul yang bisa di-download, kemudian video yang nanti Bapak Ibu bisa tonton secara fleksibel seperti itu ya. Kenapa bayar? Karena Bapak Ibu ini bisa lebih fleksibel untuk Bapak Ibu bisa tonton video materinya. Tidak hanya webinar saja, tapi ada video-video materi K3 lainnya yang ada di sini ya. Ada 10 kategori bidang K3 dan ada ratusan video di dalamnya. Oke, kemudian bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mencari karir, bisa langsung meluncur ke websitenya mediatama.co.id. Di sini ada menu karir dan bisa langsung
apply saja, kirim lamarannya, kirim CV-nya, nanti Bapak Ibu semuanya bisa ada kesempatan untuk dipanggil oleh perusahaan yang Bapak Ibu lamar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum memiliki CV saat ingin melamar kerja, di aplikasi Mika sudah tersedia menu buat CV online secara gratis. Jadi Bapak Ibu tinggal klik menu buat CV online, kemudian Bapak Ibu bisa langsung isi saja biodatanya, kemudian nanti langsung di-download ya. Bisa langsung klik download sekarang. Nanti Bapak Ibu juga bisa nih buat CV-nya lebih dari satu ya, tidak hanya satu saja. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan, ya, baik Kemnaker RI, kemudian BNSP ataupun in-house training, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun Bapak Ibu juga bisa WhatsApp tim kami ya. Ada Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka, dan juga Mbak Amanda. Bapak Ibu juga bisa follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, YouTube-nya Kak Cik Deni, jangan lupa di-subscribe, dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin kerjasama sebagai sponsor seperti produk K3 seperti APAR, P3K, APD, dan lain-lain, Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ya, ataupun Bapak Ibu juga bisa menjadi instruktur. Ya, instruktur di webinar kolega, Bapak Ibu nanti bisa langsung hubungi nomor saya ya. Nanti langsung pengajuan untuk menjadi instruktur ya. Ini adalah nomor saya, silahkan Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp saja. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaannya, sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya share pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, saya akan berikan dulu untuk absensinya. Silahkan bagi Bapak Ibu semuanya bisa mengisi absensinya terlebih dahulu. Ya, oke, ini saya share dulu. Ya, sudah saya share Bapak Ibu semuanya untuk absensi. Silakan bisa diisi dan pastikan berhasil ya Bapak Ibu semuanya. Ada tulisannya berhasil. Jangan sampai tidak berhasil karena nanti akan tidak terbit resikonya kalau misalkan Bapak Ibu tidak berhasil untuk mengisi absensi. Boleh mengisi lebih dari satu kali untuk lebih meyakinkan absensi Bapak Ibu masuk ya, seperti itu. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom Q&A, dan Pak Denny juga sudah hadir kembali di ruang Zoom kita ya. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang, Pak Arif. Oke. Silakan bisa dilanjut Pak Denny untuk sesi tanya jawabnya dengan Dr. Wendri. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, kita langsung aja masuk ke question ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditulis di bagian kolom chatnya. Ya nanti kita, di kolom Q&A-nya nanti kita akan tanyakan satu persatu ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin kita lanjut ke Pak Ayib ya. Apakah jumlah karyawan mempengaruhi untuk meng-hire praktisi haji industri? Ya, mungkin ada rasionya 1:100. Ada nggak regulasinya seperti itu? Dok, silakan. Ya, kalau di dalam peraturan Menteri nomor 5 tahun 2018, mereka tidak menyebutkan rasio tertentu kepada perusahaan. Ya, terpenting adalah bahwa perusahaan itu harus punya petugas yang berkompeten. Dalam hal ini konteksnya adalah industrial hygienist, baik itu ahli muda, ahli madya, ataupun ahli utama. Nah, kompleksitas dari sumber bahaya tempat kerja dalam di perkantoran, beserta dengan kepada jumlah pekerja itu sendiri, terkhusus kompleksitas, itu yang nanti akan menentukan berapa jumlah petugas industrial hygienist untuk mereka nanti bisa melakukan pengukuran. Begitu. Terkhusus pengukuran yang dimungkinkan dilakukan adalah pengukuran bahaya fisik, ya, dan juga pengukuran bahaya ergonomi dan psikososial. Untuk psikososial akan lebih banyak dibantu juga dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, artinya hanya satu orang aja untuk hygiene industri muda itu nggak apa-apa, Dok? Pada dasarnya tidak masalah. Pada dasarnya, karena nanti memang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Memang yang sangat dimintakan oleh pemerintah kepada perusahaan ini adalah Anda harus melakukan pemantauan. Nah, tugas tanggung jawab pemantauan dalam hal pemantauan higiene industri ini memang ditimpakan, dibebankan
dipercayakan kepada teman-teman ahli muda. Begitu. Oke, bagaimana dengan yang madya dan utama, Dok? Apakah perusahaan umum aja seperti pabrik itu wajib juga atau hanya untuk PJK 3 yang melakukan pengukuran lingkungan kerja yang diwajibkan ahli madya sama utama lingkungan kerja? Nah, ini pertanyaan bagus sekali Pak Jimmy. Yang juga terlupakan oleh teman-teman di dalam manajemen perusahaan itu kan adalah kita punya staff, kita punya supervisor, dan kita punya manajer. Nah, tingkatan inilah yang berlaku dalam hal konteks higienis industri. Ahli muda adalah staff, dia yang mengeksekusi program. Dalam hal dia melakukan pemantauan, dia melakukan pengukuran di lapangan langsung. Nah, si ahli muda ini akan digawangi atau dipandu oleh ahli madya. Di mana ahli madya ini yang membuat programnya, dia mendesain program. Karena memang kompetensi dan kapabilitasnya adalah dia lebih ke manajerial, ahli madya itu. Sedangkan ahli utama, ya itu adalah manajer dari supervisor dengan si staff ini. Dia yang akan mengkaitkan hasil kerja dari higienis industri ini masuk ke dalam perencanaan strategis perusahaan. Begitu. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh teman-teman di perusahaan bahwa higienis industri itu bukan pelaksana. Higienis industri itu juga adalah masuk ke dalam struktural karena programnya harus disesuaikan dengan apa yang sudah dimiliki ataupun apa namanya mampu dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi ahli muda, ahli madya, ahli utama, mereka ketiga-tiganya penting dalam perusahaan karena punya tugas tanggung jawabnya itu sangat spesifik. Ahli muda mengukur, ahli madya membuat program, ahli utama melakukan pengolahan dan nanti akan interaksi dengan direksi di dalam hal pengambilan keputusan strategis. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau untuk PJK 3 pengukuran lingkungan kerja berarti sangat wajib ya Dok ya untuk yang ahli utama dan ahli madya ya. Tapi kalau untuk industri secara umum cukup mudah aja ya Dok ya. Cukup mudah dalam konteks bila memang tidak membutuhkan satu pengolahan informasi lagi sebenarnya. Karena kan kembali lagi, data ada, ketika data sudah ada, data kan harus diolah. Begitu, diolah untuk menjadi sebuah laporan yang terintegrasi dengan program dari perusahaan. Nah, ahli muda ini kompetensinya belum sampai ke sana. Makanya kenapa di dalam perusahaan, ahli madya dan ahli utama pun juga penting. Supaya datanya nggak hanya menjadi hanya selembar kertas dan disimpan dalam dokumen, tapi bisa dipakai untuk dasar pengambilan keputusan. Begitu. Iya, karena banyak sekali perusahaan itu kadang bertanya ke kita, sebenarnya fungsinya ahli muda, madya, utama itu seperti apa? Satu yang itu. Yang kedua kan kalau mau ke madya kan harus muda dulu. Kalau mau utama kan harus Betul. madya dulu dan jam terbangnya juga harus ditingkatkan dulu. Nah, itu kadang menjadi salah satu pertanyaan juga dari perusahaan-perusahaan untuk menyediakan itu. Dan satu lagi, Dok, apakah dengan adanya ahli muda lingkungan kerja dan SKP K3 lingkungan kerja itu bisa nggak menggantikan pengukuran lingkungan kerja tahunan yang biasa dilakukan oleh PJK 3 atau Balai K3 atau Balai Hiperkes untuk sebuah perusahaan? Ini pertanyaan juga nih dari peserta. Oke, secara teori regulasi jawabannya bisa. Secara teori regulasi bisa. Oleh karena apa? Oleh karena industrial hygienist yang sudah mendapatkan SKP dari pemerintah, mereka merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu mewakili dari wewenang pemerintah itu sendiri. Dokumen yang mereka terbitkan merupakan dokumen yang memang sah dari pemerintah. Oleh karena mereka sudah memiliki SKP tersebut secara teori regulasi begitu. Tapi secara faktual di lapangan sampai detik ini belum ada satupun personil yang nomor satu berani untuk melakukan itu. Semuanya pasti akan udahlah saya kasih ke eksternal saja begitu.
maupun yang sudah melakukan, tetapi tidak diterima dengan alasan bahwa yang melakukan ini bukan institusi, begitu. Itu faktualnya, begitu. Tapi kalau kita bicara teori regulasi, boleh di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja sudah menyebutkan itu. Bahkan lampirannya menyebutkan yang menandatangani dokumen tersebut adalah mereka yang sudah memiliki SKP. SKP entah itu dari PJK 3-nya atau SKP dari instansi di mana dia bertugas. Begitu. Nah, cuman memang kalau saya mengambil jalan tengahnya di sini, pemahamannya adalah satu hal yang wajar kalau teman-teman yang di instansi ini mereka tidak, tanda kutip, tidak diakui oleh karena memang keterbatasan alat. Tidak semua perusahaan mau investasi, tidak semua perusahaan mau untuk melakukan investasi peralatan ukur higiene industri. Karena apa? Mahal. Begitu. Sehingga memang kehadiran teman-teman di instansi ini, ya baik itu ahli muda, ahli madya, atau ahli utama, sifatnya sebagai contract owner. Dia memverifikasi dan memvalidasi hasil yang sudah diterbitkan oleh teman-teman eksternal. Begitu. Jadi kehadiran mereka di perusahaan juga tetap penting, walaupun mereka tidak terjun langsung mengukur. Tapi karena mereka yang mengerti, mereka yang harus bisa mengawal program ini supaya programnya berjalan sebagaimana mestinya, programnya berjalan dengan benar. Begitu. Nah, memang untuk ahli muda dalam hal pengawalan secara kompetensi yang ditetapkan, mereka masih kurang. Karena memang tugas mereka itu wewenangnya adalah mengukur, bukan membuat program, mengukur ahli muda. Jadi, kalau memang diserahkan kepada eksternal untuk program higiene industri, maka harus didampingi oleh di instansinya, di instansi perusahaan klien tersebut adalah si ahli madya, baiknya. Minimal ahli madya. Karena dia yang lebih tahu program. Tidak hanya cuma mengerti ngukur, tapi dia tahu hubungan antara hasil dengan nanti program yang harus dijalankan di perusahaan. Kira-kira begitu. Iya, karena banyak yang mengeluh ke kita, buat apa kita ada ahli K3 lingkungan kerja, tapi ujung-ujungnya masih harus dari PJK 3 atau Balai Hiperkes yang uji. Cuman memang ketika kita punya ahli K3 lingkungan kerja atau HIMU di internal perusahaan, mungkin keuntungannya ada efisiensi cost yang bisa kita lakukan, melakukan asesmen terlebih dahulu, menentukan titik-titik sampling ataupun menentukan area-area yang mana yang mau harus diukur. Mungkin seperti itu ya, Dok ya. Jadi tidak semua area ataupun tempat yang harus diukur sehingga ada efisiensi cost di sana. Bisa nggak seperti itu, Dok, manfaatnya? Itu betul sekali. Itu betul sekali. Dan untuk menjawab nada sumbang mengatakan buat apa kita punya kalau kita mesti menggunakan eksternal. Analoginya adalah kalau Anda sudah punya tax specialist, Anda punya ahli pajak di perusahaan, ngapain juga Anda minta auditor pajak untuk bantu bikin laporan pajak? Nah, tapi kok orang pajak di perusahaan kok tetap ada? Begitu. Atau kasarnya lagi, misalkan di SDM, di HRD, kami sudah punya kok rekrutmen gitu. Tapi kenapa masih tetap menggunakan eksternal untuk mencari kandidat? Sama saja pertanyaannya. Begitu. Di mana kehadiran dari internal perusahaan, mereka berada dalam posisi sebagai verifikator dan validator bahwa apa yang dikerjakan oleh eksternal itu tidak menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dengan tujuan efektivitas dan efisiensi. Jangan sampai nanti terjadi fraud. Yang seringkali kan terjadi begitu. Fraud terjadi oleh karena orang yang di-fraud nggak tahu kalau di-fraud karena dia nggak punya pengetahuannya. Begitu. Nah, dengan kehadiran tenaga ahli di dalam perusahaan, ya, isu potensi terjadinya fraud itu bisa dihindari
karena dikawal. Oh, kamu ingin mengukur di sekian titik, tapi dari hasil saya tidak begitu. Cukup sekian titik saja prioritasnya. Kira-kira begitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Cara menjelaskan ke manajer atau ke direktur teman-teman semua akan kebutuhan ahli K3 lingkup kerja muda atau hygiene industri muda. Jadi ada efisiensi cost ya, sehingga bisa dilakukan sebagai verifikator dan validator ya atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Itu ya harus dicatat ya teman-teman semua ya. Oke, ini yang sering banget yang ditanyakan oleh oleh teman-teman praktisi K3. Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Andi katanya. Mohon sarannya apa yang harus harus orang K3 lakukan bila ada hasil penilaian yang bertolak belakang dengan manajemen, karena biasanya manajemen aware dengan yang terlihat visual aja. Oh, ini secara umum, Dok. Kalau misalkan ada kita sudah melakukan risk assessment, cuman eh, ketika kita membuat program, tapi program tersebut tidak dijalankan ataupun manajemen nggak komit, khususnya dari hal sisi biaya misalkan. Nah, itu cara ngomongnya, cara berkomunikasinya itu seperti apa? Nah, ini secara umum aja, Dok, silakan. Iya, yang jelas pertama kalau kita sudah memiliki hasil kegiatan kita di mana memang sudah ditemukan risiko penyakit dari pajanan bahaya yang sifatnya kritikal, menimbulkan kematian atau menimbulkan kecacatan permanen dan akan bisa mengganggu kinerja perusahaan, maka maka severity of issue yang harus kita highlight, yang harus kita tonjolkan kepada manajemen bahwa ini akan bisa mengganggu kinerja perusahaan dan akan mengganggu reputasi perusahaan. Oleh karena risiko penyakit ini akan dapat menimbulkan fatality, ya, ataupun cedera permanen, ataupun kecacatan permanen. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dalam hal kita mengajukan program, kita pun juga harus bisa memberikan tabel, ya, yang namanya risk and benefit analysis atau cost and benefit analysis, di mana kita mengajukan cost untuk program tersebut sekian, di mana dengan kita mengajukan program tersebut, kita bisa menyelamatkan aset perusahaan sekian. Oleh karena manajemen bahasanya bahasa accounting, bukan bahasa engineer. Mereka pasti berpikirnya adalah cost sekecil-kecilnya, revenue sebesar-besarnya. Nah, dengan pemahaman bahasa dasar itu, kita pun juga harus memberikan itu kepada mereka bahwa pertama tadi, severity of issue-nya, bahwa temuan yang kita dapatkan, dia high risk, bisa menimbulkan kematian atau cacat permanen, dan akan mengganggu kontinuitas bisnis, mengganggu reputasi. Sehingga kita harus membuat program. Program ini mengeluarkan biaya sekian. Dengan kita menjalankan program ini, kita akan bisa menyelamatkan aset perusahaan sekian. Di mana perbedaannya itu 1:sekian. Jadi kita membayar Rp1, tapi mendapatkan keuntungan Rp100.000. Bahasanya seperti itu. Nah, itu yang harus bisa kita terjemahkan kepada perusahaan, kepada manajemen. Yang sering kali kita lakukan adalah kita tidak menerjemahkan itu dengan jelas. Kita hanya cuma menyodorkan proposal, cost-nya sekian loh Pak. Tapi kita tidak secara real memberitahu kepada manajemen, kita bisa selamatkan aset berapa loh dengan kita membuat program ini. Dibandingkan kalau kita tidak menjalankan. Kalau kita jalankan, kita saving sekian. Kalau tidak dijalankan, kita saving sekian. Dengan adanya satu perbedaan, ya, aset yang signifikan. Pendekatannya seperti itu secara umum. Dengan itu, manajemen akan bisa lebih paham. Oh, memang ini bagus nih, ini bisa membaikkan reputasi akan berdampak kepada cost. Itu udah jelas. Begitu. Dan kalau program dijalankan bisa menyelamatkan sekian revenue, berarti menguntungkan buat kita bisa reinvestasi lagi. Nah, kalau sudah mendapatkan dua inti tersebut, manajemen akan bisa komit. Begitu. Nah, nantinya yang ketiga adalah menyesuaikan budget. Karena tidak bisa
program tuh berjalan mulus dalam 1 tahun. Terkadang kita perlu bagi-bagi. Ibarat kata kita beli pizza yang 1 meter, nggak mungkin kita habiskan seorang diri dalam 1 hari. Nah, kan kita harus potong-potong tuh. Baru nanti kita gimana dipotong sedemikian banyak sehingga kita bisa habiskan pizza 1 meter itu dalam kurun waktu sekian hari. Nah, sama dalam hal pembuatan penjadwalan atau milestone dari program, kita harus ada, ya kita harus bagi-bagi supaya tidak terlihat berat bagi manajemen sehingga manajemen pun bisa akan lebih komit lagi. Kenapa? Tidak akan mengganggu neraca keuangan perusahaan. Begitu. Walaupun sudah di-budgeting, tetapi pasti ada situasi kondisi yang akan mengancam perusahaan sehingga perusahaan harus melakukan satu tindakan emergency response dari sisi finansial. Itu sudah pasti. Nah, makanya kenapa programnya jangan diharapkan dibikin 1 tahun harus jadi. Enggak. Dipilah dulu. Dibagi mana yang prioritas kita lakukan di tahun pertama, baru tahun kedua yang mana, tahun ketiga yang mana, dengan beban biaya masing-masing. Itu akan lebih meringankan. Manajemen akan lebih komit lagi nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau mau ngomong sama manajemen, ya ingat kata kalau Dr. Wendry katanya manajemen itu otaknya bisnis ya, otaknya finance ya. Jadi ketika kita mengajukan program-program K3 itu harus menjelaskan ya narasinya itu harus ada profit yang diterima oleh perusahaan seperti apa. Karena kadang kita nih orang K3 hanya meminta APD ya misalkan gitu ya, tapi tidak menjelaskan manfaat dari APD itu. Bila perlu ya dibuat ini ya ada hitung-hitungannya ya misalkan orang nggak pakai body harness kalau kecelakaan jatuh dari ketinggian berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah mungkin seperti itu termasuk teman-teman yang fresh graduate yang ikut webinar juga hari ini ketika ditanya apa kelebihan Anda gitu kan ya. Nah itu otaknya yang nanya itu apalagi user pasti akan bertanya itu kelebihan itu harus mengandung uang juga loh teman-teman semua ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z kalau ditanya apa kelebihan Anda itu udah template-nya Vina TikTokers ya. Apa itu? Wah harus bertanggung jawab, loyalitas, setia, disiplin gitu ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman kalau menjawab apa kelebihan Anda ya kata Dokter Wendy tadi apalagi ini user apalagi direktur harus ada hitung-hitungannya juga. Jadi harus diceritakan harus menguntungkan perusahaan apa ya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan Japri Tambunan ya. Apakah ada sanksi yang diterima perusahaan jika tidak menjalankan apa yang sudah dilakukan dalam risk assessment? Oke, mungkin pertanyaan saya coba improve ya. Apakah ada sanksi yang diberikan ke perusahaan jika perusahaan tidak menjalankan K3? Nah, apalagi kalau terjadi kecelakaan. Nah, mungkin kayak gitu, Dok. Silakan, Dok. Nah, prinsipnya sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 15 bahwa kalau pemberi kerja atau pengusaha tidak memberikan berdasarkan 14 pasal di belakang itu konteksnya adalah pengusaha atau pemberi kerja memberikan perlindungan, ya perlindungan K3 kepada pekerja. Kalau tidak dilakukan, ada sanksi. Sanksinya apa? Sanksi kurungan maksimal 3 bulan sama sanksi denda. Begitu. Ya, itu sudah ada. Bahkan kalau mau dihubungkan dengan pasal berlapis di dalam Kitab Undang Hukum Pidana pun juga bisa. Dengan pasal kelalaian menimbulkan kecacatan atau kelalaian menimbulkan kematian, ya itu juga bisa dipakai. Yang penting di sini adalah apakah memang pengusaha atau pemberi kerja itu memang punya motif memberikan perlindungan atau tidak. Ya, terlepas dari kemampuan ya. Ini yang jangan sampai salah tangkap begitu. Pengusaha berusaha memberikan, tapi karena keterbatasan dia belum melakukan itu. Nah, di sinilah pengusaha pun juga harus bisa terbuka dengan pekerja bahwa kami punya keterbatasan. Tapi terbukanya jangan dengan banyak banyak alasan gitu. Maksud saya, oh karena boleh saya terbuka, ya sudah saya bilang aja nggak bisa kayak gitu. Ya nggak boleh begitu.
Butru lalu buat apa adanya risk management dari sisi keuangan gitu? Kalau kita dengan mudah mengatakan nggak bisa. Tapi intinya adalah kalau pengusaha atau pemberi kerja memberikan perlindungan kepada pekerja, mereka tidak melanggar. Dan sebaliknya, kalau tidak memberikan perlindungan, maka ada sanksi. Yang sanksi sudah dituangkan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja tersebut. Yang nanti bisa dilapis, tergantung eh, kasus per kasusnya seperti apa nanti pelanggaran terhadap tidak memberikan perlindungan K3 kepada pekerja. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ada sanksi pidana ya, penjara ya, dan membayar denda juga ya. Itu kalau apalagi kalau terjadi kecelakaan. Oke, lanjut. Teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mau langsung ditanyakan dengan narasumber, silakan klik raise hand yang ada di layar monitornya. Nanti kita akan bukakan kesempatan untuk berbicara langsung dengan narasumber kita siang ini. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silakan raise hand. Oke, pertanyaan yang umum nih, yang sering diajukan yang masuk ke sosial media saya. Misalkan nih, teman-teman yang fresh graduate, dok, bukan dari jurusan K3. Nah, ini supaya bisa berkarir di bidang K3, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Karena K3 ini udah menjadi kebutuhan perusahaan untuk teman-teman fresh graduate. Silakan, dok. Oke, ini bergantung dari sisi ini kelulusannya. Satu, kalau dia tenaga kesehatan, maka ada dua jalur yang bisa diambil, tergantung sih mau diambil apa enggak. Dan ini juga tanda kutip berlaku juga dengan teman-teman yang non kesehatan, yang non kesehatan, yaitu jalur untuk ngambil ahli K3 umum. Ya, ahli K3 umum untuk baik itu kalau untuk fresh graduate, memang pendapat pribadi saya baiknya ngambil ahli K3 umum yang dari Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa? Karena di dalam pelatihan tersebut diberikan ilmu-ilmu dasar yang lengkap untuk nanti bisa dijalankan di tempat kerja ketika nanti diterima. Begitu. Atau jalur kedua, kalau ini khusus untuk tenaga kesehatan, ya Anda ngambil pelatihan higiene perusahaan dan kesehatan kerja, Hiperkes. Begitu. Ya. Di mana nanti dari Hiperkes tersebut, ya, nanti juga sama akan mendapatkan ilmu-ilmu dasar lengkap juga tentang bagaimana penerapan higiene perusahaan atau higiene industri dan juga kesehatan kerja. Nah, buat teman-teman yang jadi ahli K3 umum, ya, itu nanti bisa mengambil spesialisasinya. Terlepas tergantung dari sektor industri yang nanti akan Anda mau masuki. Kalau mau masuk migas, maka Anda ngambil spesialisasi ahli K3 migas. Kalau nanti memang kerja di konstruksi, ya misalkan di perancah, Anda bisa ngambil ahli K3 perancah. Ya, atau emang tugas yang mau ingin mencari ketidaksesuaian antara aturan dan faktual, ya auditor SMK 3 gitu. Ya untuk ahli K3 umum. Kalau untuk yang hiperkes, ya kalau ingin dikatakan ambil spesialisasi tidak sih, lebih kepada melengkapi kompetensi terkhusus untuk higiene industri. Kalau memang ingin mendalami untuk higiene industri, maka silakan ngambil ahli K3 lingkungan kerja. Begitu. Tapi apakah higiene industri ini tidak bisa diambil oleh teman-teman ahli K3 umum? Tetap bisa. Kalau memang ada yang berkeinginan untuk mendalami ya spesialisasi di dalam pengendalian lingkungan kerja dalam hal pengendalian pajanan, maka bisa tuh menambah kompetensi. Dia bukan spesialistik ya, karena yang namanya higiene industri itu dia berdiri sendiri. Jadi ahli K3 umum plus higiene industri itu sangat bisa ya. Kalau buat teman-teman kesehatan, hiperkes plus higiene industri itu juga sangat bisa. Nanti dari situ, nanti harapannya teman-teman akan bisa lebih percaya diri untuk nanti bisa bekerja sebagai ahli K3 atau praktisi K3 di perusahaan di mana nanti teman-teman nanti mendapatkan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ada juga pertanyaan kalau misalkan saya bukan jurusan kesehatan atau K3, misalkan jurusan hukum, jurusan akuntansi, jurusan sistem informatika. Nah, ini bisa nggak berkarir di bidang K3, dok? Nah, ini juga banyak nih yang masuk ke sosial media saya nih pertanyaan seperti itu. Silakan, dok. Pada dasarnya tidak masalah kok.
begitu. Cukup banyak kok banyak yang latar belakangnya benar-benar non engineer dan non kesehatan. Ya, yang lebih lucu lagi sastra Arab ngambil ahli K3 umum. Ada, tahu saya. Tapi kenapa? Karena ada tuntutan, atau bukan ya, tanda kutip tuntutan dari perusahaan di mana dia hendak ditempatkan di departemen K3. Itu nggak jadi masalah. Bagi saya, pendapat pribadi saya adalah selama Anda mau belajar, ya, belajar ilmu yang baru, maka Anda akan bisa menempuh, ya, jalur-jalur yang selama ini mungkin tidak terbayangkan begitu. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang latar belakangnya non engineer ataupun non kesehatan, mau ngambil jalur K3 pun nggak jadi masalah. Justru nih, misalkan ahli hukum, sarjana hukum ngambil ahli K3 umum, itu akan sangat membantu teman-teman praktisi K3 dalam hal hukum itu sendiri, begitu. Karena memandang K3 dari aspek hukum, atau teman-teman yang akuntan, memandang aspek K3 dari sisi akuntan, itu keberagaman pandangannya akan sangat menolong. Sangat menolong terkhusus ketika nanti terjun di dalam perusahaan, gabung di dalam departemen, di dalam organisasi perusahaan, ya, pandangan-pandangan itu akan sangat menolong sekali. Dan itu dengan keberagaman pandangan akan membantu efisiensi dan efektivitas program K3 yang nanti akan dijalankan di perusahaan. Jadi jangan kecil hati, ambil saja, nggak jadi masalah. Ya, nanti akan banyak hal yang membuat kita terpana nanti dengan teman-teman dengan latar belakang akademiknya jadi ahli K3 umum, pendekatannya sangat-sangat sangat beragam begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Sudrajat. Izin Bapak, seringkali ada pertanyaan dari pemilik proyek akan membeda-bedakan BNSP dan Kemenaker. Kalau iya, Kemenaker kan bisa dicek keasliannya lewat website teman K3. Nah, kalau BNSP itu bagaimana cara ngecek itu asli atau palsunya? Karena dilema buat teman-teman yang ada di lapangan. Nah, silakan Dok, punya pengalaman, punya sertifikat BNSP itu ngecek keaslian itu seperti apa? Kalau Kemenaker kan udah ada tuh websitenya teman ketiga ya sama QR code-nya. Nah, kalau BNSP gimana Dok? Ada tipsnya nggak? Sejauh yang saya ingat selama ini ketika saya interaksi dengan BNSP, ya, dan walaupun sudah agak jarang saya akses gitu ya, kita masuk ke situs jaringan BNSP itu bisa. Kita masuk ke websitenya BNSP, masuk ke dalam satu fiturnya dalam hal pengecekan sertifikat kompetensi, kita tinggal masukkan nomor sertifikat kompetensi kita. Dan itu nanti akan terpampang di websitenya BNSP. Selama ini nggak ada masalah, begitu. Maupun bisa juga ke website dari LSP di mana sertifikat itu diterbitkan. Karena memang sertifikat itu yang saya ingat itu memang akan terregister di LSP, di lembaga sertifikasinya. Nanti LSP akan melapor ke BNSP bahwa ini sudah terdaftar loh. Nah, nanti BNSP nanti akan melakukan database, membuat database-nya. Jadi tinggal masuk saja ke websitenya BNSP atau website LSP di mana teman-teman itu mengambil sertifikat kompetensi untuk melihat keasliannya, begitu. Nggak jadi masalah kok. Sampai detik ini saya nggak ada masalah dengan saya ikut pelatihan BNSP. Oke, sekedar tambahan teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke websitenya BNSP Go ID, teman-teman bisa cek dulu LSP-nya ya. Pertama cek LSP-nya, tervalidasi nggak LSP tersebut di situs, ada nggak LSP tersebut di websitenya BNSP. Satu, kalau sudah masuk, cek skemanya. Sesuai nggak skema yang ada teman di sertifikat tersebut dengan skema yang dimiliki oleh si LSP tersebut. Dua, ya. Yang ketiga, baru masuk ke websitenya si LSP. Nah, di websitenya LSP itu, ya biasanya nih, hampir semua LSP dia punya eh, link ataupun search untuk database alumni-alumni ataupun asesi bahasanya ya, asesi-asesi yang dimiliki si LSP tersebut. Nah, itu ya tiga cara itu. Nah, memang di sertifikatnya BNSP, blankonya itu, untuk QR code-nya, itu masing-masing QR code itu ngelinknya
masih mentoknya ke LSP-nya sendiri, belum ke websitenya BNSP. Tapi kemarin ya 2024 akhir ketika LSP-nya Mediatama, LSPK 3 pas di asesmen, di witness oleh pihak BNSP, insya Allah 2025 akan dibuat juga situs seperti teman K3 ya. Jadi nanti peserta ataupun proyek ataupun perusahaan bisa langsung akses ke BNSP Go ID. Tapi sampai sekarang dok belum ada yang langsung bisa mengakses nama untuk di websitenya BNSP ya. Baru nama LSP-nya aja. Nah, kalau nama personil yang sudah ada ininya itu ada di websitenya LSP-nya masing-masing gitu ya. Oke ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Jeldi Latujo. Nah, ini dia yang nanya lagi. Untuk ahli K3 BNSP, jika menambah keahlian yang lebih spesifik, itu ahli K3 BNSP yang skema apa? Mungkin ya skema kompetensi apa? Nah, ini mungkin sarannya dok untuk teman-teman di sini. Mungkin dokter juga harus bisa jelaskan dok mungkin kelebihan Kemenaker sama BNSP itu seperti apa dan spesialis spesifik yang mungkin menjadi kebutuhan perusahaan tuh yang skema seperti apa. Nah, silakan dok supaya ini Iya, bisa kena nih. iya, ini memang selalu jadi pertanyaan sejuta umat memang tentang Kemenaker dengan BNSP. Memang Kemenaker ini mereka membuat pelatihan ahli K3 umum itu ditujukan kepada mereka yang masih masih baru, masih baru untuk terjun di dunia K3. Sehingga lama pelatihannya memang 10 hari atau 12 hari tersebut. Tujuannya supaya dasar pengetahuan bagi teman-teman yang masih baru itu dapat begitu. Dan itu alasan kenapa bagi mereka yang ingin mengikuti pelatihan ahli K3 umum Kemenaker ya, itu salah satu syaratnya adalah latar pendidikannya minimal D3 begitu. Nah, BNSP itu ditujukan kepada para praktisi. Ya, ini sering ditemukan di lapangan bahwa memang praktisi K3 banyak, tapi memang mereka latar belakang pendidikannya SMA. Tapi mereka tahu, mereka jago. Nah, ibarat kata, untuk kepraktisian mereka, profesionalisme mereka di bidang K3 ini, perlu untuk dilegalisasikan. Dilegalkan bahwa mereka memang praktisi. Sehingga BNSP membantu teman-teman yang berlatar belakang seperti itu. Dan itu juga alasan kenapa pelatihannya cukup 3 hari, antara 3 hingga 5 hari lah, plus 1 hari untuk uji kompetensinya. Begitu. Nah, itu landasan pemikiran kenapa kok ada Kemenaker dan kenapa ada BNSP. Nah, untuk perusahaan-perusahaan, memang sebagian besar perusahaan memang berkacanya kepada Kemenaker. Tetapi tidak sedikit sektor industri, dalam hal ini sektor industri konstruksi, yang mereka tidak masalah untuk ahli K3 dari BNSP. Kenapa? Karena memang praktisi K3 ini kebanyakan tidak berlatar belakang pendidikan D3 atau S1, kebanyakan. Ya. Nah, dalam hal nanti ingin mengambil lebih lanjut, memang kalau untuk Kemenaker, ini tanda kutip agak susahnya itu adalah kalau Anda ingin mengambil K3 migas atau K3 konstruksi atau K3 perancang, Anda harus ahli K3 umum dulu. Begitu. Tapi itu tidak salah, karena kan Anda dapat pengetahuan umum dulu, dan setelah udah punya pengetahuan umum, Anda ingin menuju kepada spesialisasi tertentu nggak? Itu tidak masalah. Begitu. Nah, sedangkan untuk yang BNSP, ya, tanda kutip itu tidak terikat. Begitu. Tanda kutip. Dalam arti, ya Anda mau langsung nggak jadi ahli K3 umum, tapi Anda mau ngambil yang perancang, atau misalkan mengambil petugas K3 Paskes, begitu, itu nggak jadi masalah. Karena yang dilihat oleh BNSP adalah kompetensi, pengalaman. Makanya kenapa pendekatan BNSP adalah pendekatan portofolio. Dilihat, ada nggak pengalamannya. Kalau langsung ada, harapannya nanti dia bisa dinyatakan kompeten. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih maksud pertanyaan dari teman kita nih. Oke, jadi gitu ya Pak Jeldi ya. Jadi masing-masing punya kelebihannya sendiri ya. Jadi teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya.
Jadi jangan sampai teman-teman memilih Menaker, memilih BNSP, tapi tidak tahu manfaatnya nanti seperti apa. Jadi pastikan dulu di perusahaannya, atau kalau yang belum kerja, seperti Dokter Wendy bilang, mending yang ahli Ketigum Kemenaker dulu ya, untuk supaya bisa umum ya. Jadi jangan langsung yang spesialis gitu kan ya. Kalau spesialis nanti langsung terkotak-kotak, bingung nanti untuk ngelamar kerjanya gitu ya. Umum aja udah bisa masuk ke semua bidang. Ngomong itu yang bidang pertambangan, minyak, gas bumi, konstruksi, manufaktur bisa semua. Oke, lanjut. Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini menarik nih. Ini spesialis dokter nih ya, Dokter Wendri nih. Katanya kalau ini secara singkat aja ya teman-teman, silakan baca di bagian Q&A-nya. Kalau misalkan orang sakit nih ya, katanya sakit akibat PHK gitu kan ya, apakah itu tetap dibayar oleh perusahaan, atau katanya dibayar pesangonnya, atau diberhentikan, atau kayak gimana dok? Nah mungkin kayak gitu ya. Ini juga pengetahuan buat teman-teman semua. Ini spesialis dokter Wendri nih ya untuk terkait dengan penyakit akibat kerja. Silakan dok. Ini ada regulasinya juga. Silakan. Ya, ini yang harus ini yang saya tangkap dari pertanyaan teman kita Ubaidillah ini adalah Anda mengkotakkan antara pasal yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah nomor 35 dengan di Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 153. Konsepnya begini, konsepnya. Ada karyawan mengalami gangguan fungsi secara signifikan sehingga dia tidak punya kemampuan kerja fisik oleh karena penyakitnya. Seorang karyawan yang tidak punya kemampuan kerja fisik tidak mungkin bekerja kan. Dia harus menjalani proses pengobatan dan perawatan. Nah, disinilah dinyatakan karyawan ini dengan status sementara tidak mampu bekerja. Nah, sampai kapan sementara tidak mampu bekerja ini berlaku? Kita lihat dari dua sisi peraturan dulu. Kalau kita melihat dari peraturan Menteri Tenaga Kerja, maka status sementara tidak mampu bekerja ini berlaku sampai 12 bulan berlakunya. Kalau sampai masuk ke bulan ke-13, karyawan ini masih tidak mampu bekerja secara fisik, artinya kan dia pada dasarnya tidak memenuhi kontrak kerja, tidak memberikan kontribusi aktif kepada perusahaan. Dia dapat subsidi dari perusahaan melalui gajinya kan, begitu. Sehingga karyawan yang tidak bisa aktif bekerja oleh karena sakitnya selama 12 bulan berturut-turut, masuk bulan ke-13, status kontraknya memang dinyatakan selesai. Ya. Nah, jadi bukan perusahaan berbalik di balik apa, bukan. Konteksnya udah salah nih pemikiran teman kita nih. Ya. Ketika karyawan memang dinyatakan tidak mampu bekerja, oleh karena kemampuan kerja fisiknya itu dinilai secara objektif oleh dokter yang merawatnya itu 0, ya dia harus menjalani pengobatan perawatan dong. Ya, harapannya dalam kurun waktu 12 bulan tersebut dia udah bisa pulih. Begitu. Nah, tapi ketika dia memang tidak bisa pulih sama sekali, selama 12 bulan tersebut dan sudah masuk bulan ke-13, artinya dia tidak bisa memberikan kontribusi aktif bagi perusahaan. Sehingga perusahaan diperbolehkan untuk menyatakan kontrak kita selesai. Nah, itu dari sisi peraturan dari Menteri Tenaga Kerja. Tadi saya singgung ada dua pendekatan. Pendekatan yang kedua adalah dari BP Jam Sostek. BP Jam Sostek ketika mendapatkan informasi atau laporan tertulis dari perusahaan bahwa ada karyawan yang sudah terkena penyakit akibat kerja dan diverifikasi dan itu betul verified dia penyakit akibat kerja, maka santunan yang diberikan oleh BP Jam Sostek kepada pekerja yang dinyatakan tidak mampu bekerja sementara tersebut itu aktif. Berapa santunannya? Santunannya adalah
6 bulan pertama, ya, 6 bulan pertama itu 100% upah santunannya. 6 bulan kedua itu 50%. 6 bulan ke-13 dan seterusnya 25% dari upah. Artinya apa? Artinya bahwa BP Jam Sostek tetap memberikan santunan kepada karyawan yang masih dinyatakan tidak mampu bekerja tersebut. Kalau dia memang sudah lebih dari, sudah masuk ke bulan 13 dan seterusnya. Begitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya yang benar itu adalah kalau ternyata ya belum ada keputusan final dari dokter yang merawat bahwa yang bersangkutan ini dinyatakan disable, ya, dan belum dilakukan assessment yang namanya return to work assessment, RTW assessment, tapi pemberi kerja menghentikan kontrak kerjanya, ya, sebelum 12 bulan itu berlalu, maka itu pelanggaran. Itu, ya. Jadi harus dilihat karyawan ini memang tidak mampu bekerja atau tidak oleh karena penyakitnya. Dan itu harus dinyatakan oleh keterangan tertulis yang resmi dari dokter pemeriksa. Itu udah jelas. Itu menjadi pegangan perusahaan di dalam mengelola si karyawan tersebut. Yang kalau sampai masuk ke bulan 13 dia nggak pulih-pulih sama sekali, dokter pemeriksa tetap mengatakan bahwa dia belum bisa bekerja, ya sudah, di perusahaan boleh saja untuk menyatakan selesai kontraknya, karena kan tidak produktif buat perusahaan, begitu, ya. Kecuali kalau perusahaan langsung menterminasi kontrak si karyawan tersebut, ya, yang belum dinyatakan handicap sama sekali melalui hasil return to work assessment tersebut. Kalau belum, oh itu pelanggaran. Tapi kalau sudah melakukan return to work assessment dinyatakan handicap, ya, ya silakan diproses. Tapi harus kesepakatan, ya, kesepakatan antara dokter pemeriksa, ahli K3 umum, HRD, user dalam itu ya atasannya. Dan itu dikomunikasikan kepada karyawan bahwa memang kita udah lakukan assessment dan memang Anda dinyatakan handicap. Begitu. Kalau karyawan setuju, ya sudah, golden handshake aja. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab nih Pak Denny. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Bahkan PHK ini kan dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi kalau misalkan amit-amit ya teman-teman udah divonis PHK itu bisa minta ke BPJS Ketenagakerjaan gitu ya dok ya. Karena ini yang sedikit sekali ngeklaim kata BPJS ya. Hanya BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat kecelakaan kayak gitu. Tapi PHK-nya justru sedikit gitu yang ngeklaimnya gitu. Oke ya, itu informasi buat teman-teman semua. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Hidayat juga. Ini juga problem juga, dok, yang ada di lingkungan kerja K3 kita ini. Kalau misalkan teman-teman ini pendidikannya bukan D3 atau S1. Kan ahli K3 tadi kan harus D3 atau S1. Nah, teman-teman yang SMA ini gimana nasibnya nih? Ya, dia sudah punya pengalaman K3 mungkin udah lama nih, udah banyak gitu, udah bertahun-tahun misalkan gitu ya. Tapi di ahli K3 kan nggak bisa gitu kan ya, harus pendidikan D3. Padahal banyak perusahaan-perusahaan yang mau butuhnya yang punya pendidikan D3 atau S1. Nah, ini solusi nih, Dok. Mungkin solusinya seperti apa untuk teman-teman yang tamatannya yang SMA, Dok, atau SMK. Atau bahkan yang SMP. Silakan, Dok. Nah, kalau untuk yang SMA ini sebenarnya BNSP sudah mengeluarkan pelatihan kompetensi untuk ahli K3. Jadi ini alasan kenapa BNSP mengeluarkan pelatihan tersebut. Karena memang banyak ditemukan di lapangan bahwa banyak praktisi K3 latar belakang pendidikan SMA. Tapi dia ahli, dia ngerti, perancang ngerti, konstruksi ngerti, migas ngerti tentang K3 ini. Nah, untuk bisa melegalkan mereka bahwa kompetensi mereka memang kompetensi K3, walaupun mereka berlatar pendidikan SMA, maka BNSP mengeluarkan pelatihan ahli K3 umum tersebut.
ya ahli K3 atau petugas K3. Ada namanya ahli muda K3, ahli madya K3, ahli utama K3. Ya, itu yang bisa diambil untuk mendapatkan mendapatkan justifikasi kompetensi bahwa memang saya tuh ahli K3, yaitu ikut pelatihan yang di endorse oleh BNSP itu sendiri. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Jadi gitu ya Pak Yayat ya. Kalau mau yang Kemenaker juga ada, tapi pelatihannya kayak TKBT, TKPK, supervisor peranca, teknisi peranca, teknisi ruang terbatas, penyelamat ruang terbatas, deteksi gas, operator alat berat seperti crane, forklift. Nah, itu semua bisa ya, teman-teman semua ya, untuk pendidikannya SMA ya. Ahli K3 konstruksi aja itu bisa yang muda ya. Kata Dokter Wendy tadi juga bisa itu yang Kemenaker. Tapi kalau teman-teman yang mau BNSP juga diperbolehkan. Jadi tergantung dengan passion atau keseharian teman-teman spesialisnya di bidang apa. Kalau emang teman-teman selama ini kerja di kontraktor konstruksi ya misalkan ya, ya udah ambil yang ahli muda K3 konstruksi. Itu juga eh, favorit juga loh di Media Tama juga favorit banget tuh banyak teman-teman yang ikut itu. Ya atau teman-teman yang pendidikannya SMK teknik ya, SMK teknik bisa ambil yang teknisi K3 listrik. Nah itu juga banyak yang membutuhkan itu ya teknisi K3 listrik. Tapi nggak bisa SMA, harus SMK teknik. Nah itu mungkin menjadi solusi ya. Oke, satu pertanyaan lagi yang sudah raise hand nih, Firman Sar, silakan Pak Firman Sar. Di unmute dulu Pak, silakan. Dari mana Pak? Pak Firman Sar, silakan. Pak Firman Sar. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan raise hand, klik raise hand di bagian layar monitornya ya. Silakan Pak Firman Sar di unmute terlebih dahulu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau Pak Firman Sar belum ada, saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif, diambil alih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Denny dan juga Dokter Wendri. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Dan kita sudah sampai di penghujung webinar Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya nanti hadir kembali di webinar Sabtu depan. Pastikan untuk webinar hari ini sudah mengisi absensi ya. Absensinya saya berikan kembali dan Bapak Ibu juga perlu nih untuk bergabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan link informasi webinar tiap hari Sabtunya. Baik, sebelum kita closing Bapak Ibu semuanya, kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Dr. Wendri, dipersilakan. Terima kasih Mas Arief sebagai penutup buat teman-teman bahwa kembali lagi, apapun area kerja di mana kita bekerja, semuanya bisa memberikan dampak penyakit terhadap tubuh kita. Oleh karena pajanan dari sumber bahaya kesehatan, baik dari pajanan bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikososial. Sehingga untuk mencegah kita, terkhusus yang bekerja di gedung perkantoran, terhindar dari penyakit karena pajanan pekerjaan kita, penting sekali untuk melakukan health risk assessment. Ya, dengan kita melakukan health risk assessment, maka kita akan bisa tahu risiko penyakit apa saja yang akan mengancam teman-teman yang bekerja di gedung perkantoran, sehingga bisa dibuatkan program pengendalian yang tepat sasaran, supaya teman-teman yang bekerja di perkantoran, mereka bisa bekerja dengan aman dan sehat. Sama dengan teman-teman yang bekerja di lapangan. Mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini akan memberikan pencerahan dan akan membuat teman-teman makin mengerti dan makin percaya diri lagi di dalam menjalankan perlindungan kesehatan kerja bagi karyawan, terkhusus untuk teman-teman yang bekerja di perkantoran. Demikian penutup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Wendri dan juga Bapak Ibu semuanya. Luar biasa untuk materi kita hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu hadir kembali di webinar kita di Sabtu depan. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mengisi absensi untuk hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita closing, Bapak Ibu jangan dulu kemana-mana. Dr. Wendri juga izin jangan dulu kemana-mana. Kita akan putarkan sama-sama siapakah yang akan mendapatkan door prize hari ini ya, berupa sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI dari Media Tama Academy. Pastinya untuk Bapak Ibu semuanya yang nanti akan mendapatkan door prize ini, Bapak Ibu wajib sudah pernah tersertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu. Oke, kita putarkan Bapak Ibu.
Selamat kepada atas nama Rega. Kita cek dulu. Wah, langsung ada ya. Selamat kepada atas nama Rega Alvinanda mendapatkan door prize dari Media Tama Academy berupa sertifikasi auditor SMK 3 gratis. Dan nanti setelah ini akan saya hubungi langsung ya terkait dengan persyaratannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Wendy dan juga Pak Denny serta Bapak Ibu semuanya rekan-rekan. Jangan lupa kita hadir kembali di Sabtu depan tentunya dengan topik yang berbeda-beda dan juga pastikan Bapak Ibu sudah gabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama serta sudah mengisi absensi. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Dr. Wendri. Sampai jumpa di Sabtu depan dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Wendri, terima kasih Pak Denny. Terima kasih dok, terima kasih Pak Arif. Sama-sama.